Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini hari Selasa 23 Juni 2020, maka masih kita lanjutkan kumpulan nasihat bagi saudara-saudara kita para tulabul ilm, yang mana seperti diketahui sekarang kita masuk kepada era new normal, yang mana para tulabul ilm akan kembali kepada pondok-pondok mereka dan juga kepada ma'had-ma'had mereka untuk menuntut ilmu syar'i yang diwajibkan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti di hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilm faridah ala kulli muslim. Maka dari nasihat yang ke-12, ketahuilah ya ibadallah, di sana ada bad effect, ada keburukan-keburukan bagi penuntut ilmu yang salah mencari guru dan qarin, teman gaul, the old friend, the best friend mereka. Maka keburukan-keburukan ini akan menimpa seorang murid yang gagal selektif mencari guru, sehingga dia mendapatkan guru seorang mubtadi' atau mendapatkan guru seorang yang hizbi. Apa makna hizbi? Hizbi adalah dari hizb dan dinisbatkan dengan ya, an-nisbah menjadi hizbi, maknanya seseorang yang beragama Islam bukan mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, namun mengikuti kelompoknya, sehingga dia akan bertaklid buta kepada gembong-gembong mereka, dan mereka akan mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah, namun bukan pemahaman as-salafus saleh, tetapi pemahaman gembong-gembong pendiri dari kelompok-kelompok tersebut. Maka, for example, kelompok Ikhwanil Muslimin, mereka adalah hizbi, karena mereka akan taat kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman dari gembong mereka, Hasan al-Banna, la Banal Hasan. Maka ini contoh kasus. Mereka mentafsirkan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah inginkan. For example, ucapan Allah Jalla wa'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Ditafsirkan oleh mereka bahwa seluruh kaum muslimin itu bersaudara. Maka sesuai dengan kaidah mereka untuk mendirikan daulah Islamiyah, di mana kita bersatu bagi seluruh kaum muslimin, tidak memandang muslim yang bagaimana, yang jelas kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, maka kita satu saudara, tidak melihat kepada manhaj, tidak melihat kepada kebid'ahan yang ada, yang jelas selama kaum muslimin kita adalah bersaudara. Kenapa? Karena mereka mempunyai urgen tertentu mendirikan daulah Islamiyah, sehingga kaidah mereka yang dibuat oleh Hasan al-Banna, ijtama'na bima tafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna, bahwa kita bersatu dalam bendera Ikhwanil Muslimin atas apa yang kita sepakati. Apa itu? Daulah Islamiyah, yang sekarang lagi trendy, al-khilafiyah.
Maka Ikhwanul Muslimin mempunyai anak bawang bernama Hizbut Tahrir. Dan ini lebih ekstrim dari Ikhwanul Muslimin itu sendiri dan lebih keras. Alhasil, kelompok ini ingin mendirikan daulah Islamiyah namun tidak mengikuti cara yang sunnah. Sehingga mereka akhirnya lari kepada kelompok Khawarij. Menurunkan presiden-presiden muslim dan mencela mereka dan mengkafirkan mereka, bahkan menghalalkan darahnya, kemudian diganti oleh presiden dari pihak mereka. Itu cita-cita dari bad dreaming mereka, mimpi-mimpi buruk atau nightmare mereka, yang mana mereka menginginkan daulah Islamiyah yang tidak sunnah tadi. Akhirnya apa? Di logo yang pertama kita berkumpul untuk tujuan yang sama, mendirikan daulah Islamiyah. Lalu di poin yang kedua, lalu bagaimana? Wa na'tadzir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Maka kita saling toleransi di antara perbedaan yang ada pada kita. Karena ini yang membuat Islam dikotomi, terpecah-pecah. Ini ada yang Sunni, ini ada yang Syi'i, ini ada yang Sufi, dan sebagainya. Maka sangat bahaya sekali pemikiran Ikhwanul Muslimin. Maka mereka, gembong-gembong mereka jika ditanya seperti Yusuf Al-Qaradawi. Kata Syekh kami Mukbil, qaradallahu lisanah. Semoga Allah memotong lisannya. Dan juga Muhammad Al-Ghazali, imam besar di zamannya dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Maka mereka tidak segan-segan dengan kejahilan ilmu hadis, mengatakan di saat ditanya bagaimana dengan hadis iftirakul ummah. Sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di api neraka kecuali satu. Maka hadis ini apa yang mereka katakan? Dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali dan juga Al-Qaradawi, hadithun dhaif. Dari mana dhaif? Datang dari berbagai jalan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abi Umamah, dari Anas bin Malik dan yang lainnya. Dan sepakat para ulama tentang kesahihannya, mulai dari Syekh di zaman era now, Syekh Al-Albani dan Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i, dan juga para masyayikh sebelum mereka berdua, dan juga bagi saudara-saudara kita yang bisa memeriksa hadis, akan diketahui bahwa hadis ini paling sedikit hasanun li ghairi. Maka oleh mereka didhaifkan. Kenapa? Tadi jawabnya, karena hizbiyah. Karena mereka menjadi anggaran dasar RAPBN mereka dari penghalalan dan pengdhaifan hadis disesuaikan dengan manhaj kelompok mereka. Maka Ikhwanul Muslimin jika ditanya tentang hadis iftirakul ummah, ini menyelisihi dari kaidah kalian wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Kita harus saling toleransi di antara kaum muslimin yang terjadi perpecahan. Di sana ada jamaah tabligh, diam, jangan dicela. Di sana ada kelompok ISIS, diam, jangan dicela. Mereka membantu mendirikan daulah Islamiyah. Di sana ada Hizbut Tahrir, di sana ada kelompok As-Sufiyah, As-Syiah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Al-Asy'ariyah dan sebagainya. Diam kalian semua. Yang penting kita bersatu, teguh. Jangan bercerai kita kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Maka di sini disebutkan wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna, kita harus saling bertoleransi di antara kita dari perbedaan. Kata mereka manhaj dan agama itu harus dibungkam karena menyebabkan Islam dikotomi, terpecah-pecah. Maka mereka menyelisih hadis yang kami sebutkan tentang iftirakul ummah tadi. Akhirnya mereka mendhaifkan. Sehingga mereka mendhaifkan bukan dengan ilmu hadis, tetapi mendhaifkan karena hawa nafsu. Ini yang kami contohkan dengan hizbiyah tadi. Maka kelompok al-hizbiyah maknanya mereka menjadi rujukan agama ini adalah mengikuti partai ataupun madhab tertentu ataupun kelompok tertentu.
Meskipun mereka tidak seperti ormas yang besar yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, bisa jadi hanya beberapa pentolan-pentolan pengikut selama rujukan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman gembong-gembong mereka, maka ini kita katakan hizbiyah, yang menyelewengkan manusia dari jalan sirat al-mustaqim. Maka dari bad effect penuntut ilmu saat gagal selektif mencari guru-guru dan teman bergaul dari old friend, maka akan berakibat buruk di dunia dan di hari akhirat. Maka dikatakan oleh para ulama tentang permasalahan gagal faham, mencari guru dan mencari teman dekat, teman bergaul, wa iyyaka wa qarinisu, maka hati-hati kalian dari teman-teman dekat yang buruk, dari old friend yang buruk, dan dari sebaik-baiknya old friend adalah guru yang buruk. Fa'inal irqud dassas wa tabi'ah naqalah wa tiba suraqah. Dan berkata Imam Ibnu Qayyim, man kathura bimujalasatil qaum labudda bisarqati tabaihim. Maka ini ucapan Imam Ibnu Qayyim yang maknanya bahwa at-tabi'ah naqalah, adat istiadat itu akan menular. Wa tiba suraqah, dan adat istiadat dan kebiasaan itu dia akan bagaikan pencuri. Dia akan mengambil dari akhlak-akhlak orang lain. Maka barang siapa yang banyak duduk dengan suatu kaum, dia pasti akan saraqatu tabaihim, akan mencuri dari adat istiadat yang dia ikuti. Dan ini adalah suatu perkara keduniawian yang kita rasakan seperti itu. Kenapa? Karena we are social people. Manusia itu adalah hidup bersosial. Sehingga manusia hidup dalam suatu lingkungan ekosistem, maka dia itu akan mengambil faidah ataupun memberikan keburukan. Sehingga seseorang yang baik, maka dia akan melaksanakan simbiosis mutualisme dengan orang yang ada di sekitarnya. Dan dia adalah orang yang buruk, dia akan memberikan simbiosis yang parasitisme, yang merugikan orang lain. Maka maknanya manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, butuh kepada orang lain. Maka di saat we are social people, di saat kita butuh kepada manusia yang lain, maka kita selektif, tidak gagal faham dalam mencari guru dan teman bergaul. Karena adat istiadat itu dia naqalah, dia akan menular. Wal irqud dassas, dan ini istilah Arab bahwa tabiat seseorang itu mengakar di dalam jiwa. Maknanya jika kita salah memilih teman, kita berteman dengan seorang yang akhlaknya buruk dan akidahnya buruk, maka adat istiadat, pemikiran, ucapan, perbuatan, semuanya buruk karena hatinya buruk. Ahlul bid'ah, ahlul syirik wa dhalal, ahlul ma'asi, maka hatinya buruk. Apa yang keluar dari lisannya? Perbuatannya buruk. Dan jika kita duduk dengan mereka, maka al-irqud dassas, tabiat mereka yang buruk akan menular kepada kita. Wa tabi'ah naqalah wa tiba saraqah. Maka barang siapa yang duduk dengan suatu kaum, pasti dia akan mencuri dari adat istiadat dan adab-adab kaum tersebut. Kesimpulannya, jika kita duduk dengan kaum yang baik, seorang muwahhid ataupun majmu'ah, kelompok dari kelompok salafiyun, ahli sunnah, muwahhidun, yang mempunyai pegangan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, bukan pemahaman gembong-gembong hizb-hizb mereka, maka kita akan duduk dengan mereka dengan akhlak yang mulia, dengan penerangan Al-Quran dan Sunnah
di saat duduk dengan mereka. Adapun jika mereka orang yang muslim tetapi ahli maksiat, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan pekerjaannya merampok, mencuri, maka jika duduk dengan mereka akan tertular sifat-sifat yang buruk tadi. Ataupun dari segi keagamaan buruknya. Meskipun dia seorang pedagang dan hartanya halal, namun dia mempunyai akidah yang rusak dari akidah as-sufiyah, akidah as-syiah, akidah al-khawarij, yang mana jika kita duduk dengannya akan disibukkan dengan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah, bahkan mematikan bid'ah-bid'ah, dan menjauhkan manusia dari duduk bersama ulama, asatidah, masyayikh, ahli sunnah. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis, yang hadis ini ma'ruf telah kita lewati juga di pelajaran yang lalu dari Abi Hurairah, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung kepada the old friend, the best friend, teman dekatnya. Baik teman dekat itu berupa guru, ataupun bahkan berupa istri, ataupun berupa anak dari kerabat, ataupun dari teman sejawat yang sangat kental. Yang sampai Arab mengatakan tentang perjalinan kekerabatan dari saudara-saudara yang dari teman sejawat, bagaikan saudara dalam darah dan rahim. Disebutkan di dalam syair Arab ataupun masal Arab, rubba akhin laka lam talidhu ummuh. Bisa jadi akhin laka, teman sejawatmu, dia bahkan lebih kental denganmu meskipun tidak dikeluarkan dari rahim ibunda. Maknanya bisa jadi persaudaraan seseorang dengan tetangganya, dengan temannya, dengan sesama alumni di sekolah saling erat, mengakar erat, dan bukan berlandaskan dari saudara dari rahim. Maka ini banyak. Ruba akhin laka lam talidhu ummuk. Bisa jadi seseorang yang menjadi seakan-akan lebih dari persaudaraan rahim dan dia tidak dikeluarkan dari rahim ibundamu. Maka disebutkan oleh Nabi al-mar'u di riwayat Imam Ahmad ala dini khalilih, maka seseorang akan tergantung kepada teman dekatnya, baik gurunya, istrinya, anaknya, tetangganya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Di riwayat Imam Ahmad, falyanzur ahadukum man yukhalid. Maka lihatlah siapa yang engkau duduk bersamanya. Dijadikan guru, dijadikan teman dekat, dijadikan teman curhat, dan dijadikan istri bahkan. Maka hadis ini telah kita lewati, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi pun telah menghasankannya dengan sebutan hadza haditsun hasanun gharib, dan ini diitlaqkan kepada hadis hasanun lidatih, karena hadis ini sanadnya bertumpu kepada Zuhair ibnu Muhammad, haddatsani Musa ibnu Wardan an Abi Hurairah, dan Zuhair ibnu Muhammad disebutkan oleh Abu Hatim dan juga Ad-Daruqutni la ba'sa bihi, maknanya dia shaduq hasanul hadis. Maka hadis ini hadis yang hasan, dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi telah menghasankannya di Jami'us Sahih dan di Sahih Al-Musnad, yang mana dia adalah haditsun hasanun sahih. Dan telah datang juga dengan lafaz seperti ini, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak dari jalan yang lain, dari jalan Ibrahim ibnu Muhammad Al-Ansari an Sa'id ibni Yasar an Abi Hurairah. Maka di sini sanadnya dhaif, Ibrahim ibnu Muhammad Al-Ansari majhul, namun riwayat tadi di Sunan Abi Daud dan At-Tirmidzi dari jalan Zuhair ibnu Muhammad, maka Zuhair ibnu Muhammad thiqah, dan Musa ibnu Wardan yang meriwayatkan dari Abi Hurairah, maka dia adalah rawi yang shaduq hasanul hadis. Alhasil datang dari dua jalan, hadis ini hadis yang hasan lidatih.
Maka setelah kita mengetahui dari ucapan Nabi kita bahwa seseorang itu tergantung kepada teman duduknya, kepada anak istrinya, agamanya itu, kepada teman dekatnya, apalagi kepada guru-gurunya. Jika gurunya Syiah, maka kebanyakan akan mengajarkan kesesatan Syiah. Jika gurunya Hizbi, dari kelompok-kelompok tertentu, maka akan diajarkan kehizbiannya. Maka oleh sebab itu, jika kita rujuk kepada salaf, maka para salaf telah banyak athar, dan di sini akan kita persingkat karena pembahasan kita di YouTube yang butuh kepada singkat. Ada beberapa athar dari para tabi'in yang mana mereka menganjurkan manusia untuk tidak mengambil guru dari fulan ibnu fulan karena kesesatannya. Maka ini adalah nasihat sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim ibnu Aus ad-Dari, ad-dinu nasihah lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Maka agama ini nasihat untuk Allah dan Rasulnya, dan juga disebutkan di akhir untuk orang-orang awam dan orang-orang yang berilmu. Dinasihati semuanya. Maka telah datang athar yang diriwayatkan oleh Al-Ajuri di Syariah, dan juga Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal di kitabnya As-Sunnah, dan Al-Lalikai di Usul I'tiqad Ahli Sunnah, dari berbagai jalan yang tidak syak tentang kedhaifannya. Kisah antara Ayub As-Sikhtiyani, imam muhaddits qaumiul bidah, yang sangat keras kepada kelompok ahlul bid'ah, yang mana dia duduk bersama Sa'id ibnu Jubair. Ra'ani Sa'id ibnu Jubair wa ana jalisun ila Talq ibnu Habib atau ibnu Hubaib. Maka apa yang dikatakan Sa'id ibnu Jubair di saat aku sering duduk bersama Talq ibnu Habib, qala Ayub wa ma adraktu bi Basrah a'bad minhu wala abar bi waladaihi minhu, yakni Talq ibnu Habib. Maka tidaklah aku dapati, kata Ayub, yang mana Ayub di sini seorang alim ulama, namun beberapa perkara manusia itu tidak sempurna. Maka dia dinasehati oleh Sa'id ibnu Jubair yang merupakan lebih tinggi dari dia derajatnya. Aku melihat kamu duduk bersama Talq ibnu Habib, dikatakan aku tidak mendapati keburukan darinya. Di mana aku melihat dia orang yang paling banyak ibadahnya di Basrah ini. Di Basrah maknanya di Irak. Dan aku tidak pernah melihat orang yang paling baik kepada kedua orang tuanya daripada Talq ibnu Habib. Maka dikatakan oleh Ayub juga, wa kana yara ra'al murji'ah. Maka dia mempunyai pemikiran yang buruk, pemikiran murji'ah. Maka berkata Sa'id ibnu Jubair menasihatiku, alam araka jalisan ilaihi la tujalisku. Aku melihat kamu duduk bersama Talq ibnu Habib, maka jangan duduk dengannya. Kenapa? Karena dia seorang murji'ah. Maka ini nasihat para ulama kepada para ulama yang lain yang tidak bisa memeriksa keadaan kesesatan seseorang, maka dinasihati Ayub As-Sikhtiyani, imam muhaddits, oleh Sa'id ibnu Jubair agar menjauhi Talq ibnu Habib. Yang mana Talq ibnu Habib mempunyai kebaikan, di mana dia ahlul ilm, dan diriwayatkan hadisnya oleh Imam Muslim di sahihnya banyak sekali. Namun dia seorang murji'ah, maka dikatakan la tujalishu, jangan duduk engkau wahai Ayub As-Sikhtiyani dengan Talq ibnu Habib. Dan begitu pun dari nasihat para ulama tentang permasalahan mencari guru, agar jangan duduk dengan fulan ibnu fulan, berkata Abdullah ibnu Mubarak. Dan Abdullah ibnu Mubarak seorang yang ahlul wara', sangat takut kepada Allah. Namun di sini dia berkata, jangan duduk dengan si fulan karena agama. Maka perlu diketahui bahwa para ulama ahli jarhi wa ta'dil, di saat mencela seseorang yang mana bukan dari landasan hawa nafsu, tidaklah dia berbicara kecuali atas agama, keharusan. Sehingga Imam Ahmad, seperti kisah yang sahih kepadanya, di saat ditanya, kenapa engkau wahai Imam Ahmad selalu berkata fulan dhaif, fulan demikian,
fulan mubtadi' dan sebagainya, dia katakan idza sakatu ana wa sakata anta fa kaifan nas ya'rifu as-sahih min as-saqim. Di riwayat seperti itu. Di riwayat yang lain as-sahih minal batil ataupun al-haq minal batil. Maknanya jika aku tahu dan aku diam, dan engkau tahu dan engkau diam dari orang yang sesat, orang yang dhaif hadisnya, yang hafalannya rusak, yang pendusta, maka aku diam dan engkau diam. Padahal kita semuanya mengetahui keadaan orang ini. Fa kaifan nas ya'riful haqq minal batil, ya'rifu sahih minas saqim. Maka bagaimana manusia mengetahui agamanya dari yang benar dan dari yang batil, yang salah, yang rusak, dari sunnah dan dari bid'ah, dari kesyirikan dan dari kekufuran dan dari al-Islam? Maka siapa yang memberitahukan kepada manusia ini salah dan ini benar, ini buruk dan ini baik? Maka disebutkan di riwayat yang lain as-sahih minas saqim. Jika kami diam dan kalian diam, maka bagaimana orang mengambil hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif dan sebagainya? Maka Imam Ibnu Mubarak ma'ruf dengan orang yang warok, takut kepada permasalahan akhirah dan sangat hati-hati di dunia ini, ma'ruf dengan zuhudnya. Maka dia berkata ala ru'usin nas da'au Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubus salaf. Da'u haditha Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubus salaf. Maka berkata Abdullah bin Mubarak yang wara ini, berkata di depan manusia yang banyak sekali dari murid-muridnya, da'u haditha Amr ibn Thabit. Tinggalkan bagi kalian periwayatan dari hadis Amr ibn Thabit, maknanya belajar dengan Amr ibn Thabit. Fa innahu kana yasubus salaf. Karena Amr ibn Thabit kana yasubus salaf, makna yasubus salaf, dia dulu menghina para sahabat. Lalu siapa kalau begitu? Rafidi, Syiah Rafidah. Maka berkata Abu Hatim, dia itu kana radi'ur ra'i syadidut tasayyu'. Dia itu dulu adalah pemikirannya sangat buruk dan sangat keras kepada madhab Syiah. Maka begitupun Abu Ubaid al-Ajuri di saat bertanya kepada Abu Daud As-Sijistani yang menulis kitab Sunan Abi Daud, ditanya tentang Amr ibn Thabit yang masyhur juga dengan Ibnu Abil Mikdam. Maka dikatakan oleh Abu Daud dengan tegas, Rafidi khabith. Maka dia adalah seorang Rafidi yang jahat, yang busuk dan buruk. Dan begitupun Ibnu Hibban di dalam kitabnya Al-Majruhin mengatakan, kana miman yarwil maudu'at la yahillu zikrahu illa ala sabilil i'tibar. Yang mana dia itu dulu meriwayatkan hadis-hadis palsu, dan ini kebanyakan orang-orang Rafidah akan meriwayatkan hadis-hadis palsu tentang keutamaan Ahlul Bait, keutamaan Ali, dan memburukkan para sahabat yang lain. Maka disebutkan la yahillu dzikrahu illa ala sabilil i'tibar. Tidak boleh menulis namanya dan menulis hadis dari dirinya kecuali hanya sekedar i'tibar, mengambil ibrah yang buruk. Lihat contoh hadis-hadis palsu diriwayatkan oleh Amr ibn Thabit begini dan begitu, ini boleh. Namun mengambil pendalilan dari periwayatannya ini tidak boleh. Maka ini contoh bagaimana para salaf kita sangat tegas agar kita tidak duduk berguru dengan orang-orang yang menyesatkan umat. Maka bagaimana di sini kepada kelompok-kelompok yang dai-dai melempem, dai-dai ikhwanil muslimin yang mengatakan jangan terlalu keras dakwah kalian, dan dai-dai roja, dai-dai sururiyah. Maka di sini saya menegaskan agar janganlah kalian memandang dai-dai ahlus sunnah itu keras selama dia itu mempunyai salafnya dan dalil. Di saat mencela kelompok ikhwanil muslimin, jangan duduk kepadanya. Jangan duduk dengan orang yang ada di masjid ini mengajar karena dia jamaah tabligh dari sufiyah dan dia ikhwani dari ikhwanil muslimin. Maka
nasihat-nasihat seperti ini dilihat dahulu. Bukan dikatakan, Ustadz ini terlalu keras, dipikirnya dia saja yang benar. Maka tidak seperti itu. Dan ini adalah sunnah dari salaf kita. Dan juga bahkan Ibnu Sirin di dalam athar yang lampau diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, fa inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum mimman akhadha dinahum. Maka agama ini, menuntut ilmu ini adalah suatu agama. Maka carilah, selektiflah mencari guru di saat kalian belajar ilmu. Diambil dari mana? Dari ahli sunnah ataupun dari ahli bid'ah. Dan begitu pun athar Ibnu Sirin juga, bahwa kami dulu di zaman as-salaf tidak ditanya tentang sanad di saat meriwayatkan hadis dari Nabi. Walakin lamma waqa'al fitnah sammulana rijalakum. Namun di saat telah terjadi perpecahan umat, terpecah kaum muslimin seperti di hadis satafirqu ummati ila 73 firqah, maka tanyakan sanadnya. Dari mana rawi-rawinya? Disebutkan idza kana min ahli sunnah fayakhuduna, fa idza kana min ahli bidah falam ya'khudhu anhum. Maka jika sanad-sanadnya dari ahli sunnah diambil hadisnya. Jika sanad-sanadnya dari kelompok ahlul bid'ah maka dibuang dan tidak mau meriwayatkan dari mereka. Maka ini dari ajaran salaf. Maka hati-hati wahai para tulabul ilm yang akan mondok dan belajar, maka dilihat majelisnya, siapa yang mengajar dan sebagainya. Tidak belajar dengan ikhwanil muslimin jamaah tabligh tidak apa-apa. Karena sama-sama yang keluar dari lisannya adalah Al-Quran. Belajar dari mana saja. Semuanya baik. Ucapan Allah dan ucapan Rasul. Itu yang semuanya dibicarakan. Maka kita katakan tidak. Seorang hizbiyah akan beristidlal dengan Al-Quran dan Sunnah, namun atas pemahaman siapa? Pemahaman hawa nafsu dari gembong-gembong mereka. Adapun kita atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah, pemahaman as-salafus soleh dari pemahaman Nabi dan para sahabat, tabi'in, serta itba'at tabi'in. Maka dari sini ya ibadah Allah, ketahuilah bahwa kita harus selektif mencari guru dan teman duduk, dan bad effect, keburukan dari efek gagal mencari ataupun menselektif guru-guru yang akan mengajari anak-anak kita ataupun santri-santri, maka akan membuat keburukan di dunia dan di akhirah. Maka dari bad effect di dunia, yang pertama adalah mendapatkan sum'ah ghairu thayyib,